Hai gengs, udah pada tahu kan kali ini aku mau bahas alur cerita dari film apa? Yes, sesuai judul, My Who. Oh iya, sampai lupa nanya kabar kalian. Semoga selalu sehat semua ya. Dan jangan lupa jaga jarak, pakai masker kalau emang harus keluar rumah, oke? Nah, My Who ini film Thailand tahun 2015 yang ratingnya lumayan bagus. Menurutku sih juga bagus ya. Wajib tonton kalau suka film komedi romantis. Seperti biasa ya, geng. Film ini spoiler parah. Ceritanya diambil dari sudut pandang anak cowok bernama Pong. Pong ngerasa kalau di dunia ini nggak ada yang namanya keseimbangan sosial. Ada kelas atas, ada kelas bawah. Pong ngerasa dia itu ada di kelas bawah. Biasa-biasa aja, banyak kurangnya deh pokoknya ya. Di sekolahnya pun bahkan ada level-levelnya. Terbagi jadi 6 level. Dari level 6 itu orang yang biasa-biasa aja. Level 5 pengganggu. Level 4 para kutu buku. Ke anak-anak pinter gitu deh. Level 3 atlet. Level 2 cewek-cewek keren, cantik yang populer banget di sekolah. Level 1 itu para kapten tim. Nah, ada satu yang dijadiin orang teratas di sekolah itu. Di atas dari level 1 ya. Kalau nyebut namanya aja mereka tuh udah pada kenal semua. Cewek-cewek semua pada tergila-gila. Kayaknya sih gak cuma cewek, cowok juga ya. Namanya Fame. Dia ganteng, tinggi, putih. Tapi kalau menurut aku sih biasa aja ya. Tapi kalau menurut orang sana ya mungkin ganteng. Oke, kelar dulu ya bahas Fame. Kita balik lagi ke Pong. Pong ini suka sama cewek pemandu sorak namanya Ming. Pas Pong kebetulan lagi telat datang ke sekolah dan emang dia harus ngumpulin tugas ke ruang guru. Sampai di ruang guru dia salah ngumpulin buku tugasnya. Yang dia kasih malah satu buku isinya tentang Ming semua. Jadi Pong kayak bikin komik gitu tentang Ming. Kebetulan tugas yang dikerjain sama Pong itu mau diperiksa sama kelasnya Ming. Awalnya Ming baca kayak biasa aja. Tapi pas baca di lembar terakhir yang isinya buat Ming malu banget karena udah kesebar satu kelas itu, akhirnya Ming marah. Pong datang ke kelas Ming dengan niat ambil buku itu. Tapi pas lihat ekspresinya si Ming, dia langsung kabur. Soalnya isi buku itu gambar komiknya tuh agak-agak porno gitu. Pong cari tahu siapa yang ngasih buku itu ke Ming. Dikasih tahu sama temennya kalau yang ngasih buku itu namanya Maihu. Maihu ini cewek yang gak suka bergaul, pendiam, penyendiri gitu. Pong nyari Mei sampai ke toilet. Pas ketemu Pong, dia nanya, kenapa ngasih buku itu ke Ming? Terus dijawablah sama si Mai. Alasannya karena di buku itu ada namanya Ming, jadi dikira itu punya atau untuk Ming. Pas Mai mau keluar dari kamar mandi, Pong ngejar karena masih nggak terima sama jawabannya Mai. Dipegang tangannya Mai, di situ sempet kaget, tapi ngakak juga soalnya Pong kepental jauh gara-gara megang tangannya Mai. Soalnya Mai itu ngeluarin aliran listrik yang lumayan tinggi. Tuh, buktinya bisa buat Pong kelempar jauh. Pong kaget. Terus karena dia kesel, akhirnya dia bikin komik tentang Mai, si cewek yang bisa nyetrum. Besokannya dikopi banyak, disebarin lah ke satu sekolah. Pas Mai baca, menyamperin Pong yang lagi fotokopi. Dia minta baik-baik untuk stop disebarin lagi. Tapi Pong gak mau. Terus ngancem mau disebarin yang jilid 2 yang ada cerita tentang Fame. Karena diam-diam Mai ini suka sama Fame. Mei berusaha untuk ngerebut kertas-kertas itu. Tapi jam di tangan Mei bunyi. Ternyata itu bukan jam tangan biasa, tapi itu alat deteksi detak jantung. Jadi kalau Mei lagi semangat, ngerasa deg-degan, happy, atau kesel yang berlebihan, jam itu bunyi.
Tandanya aliran listrik di tubuh Mei lagi tinggi banget. Pong coba ngerebut jam itu, yang mau gak mau megang lagi tangannya Mei. Ya akhirnya kepental lagi lah, nyetrum lagi. Mei ambil kertas-kertas itu terus kabur. Sebelum kabur nih dia bilang, kasih tahu aja ke yang lain, gitu kan. Di situ Pong cuma bisa kaget, bengong, terus ngebiarin Mei keluar dari ruangan itu. Singkat cerita, Pong dan Mei akhirnya berteman. Gara-gara Mei lihat Pong ambil lagi komik-komik yang udah disebarin terus dibakar. Soalnya Pong ngerasa bersalah. Besokannya, pas Fem lagi main bola, bolanya ketendang ke arahnya si Mei. Fem ngedeketin Mei, terus detak jantung Mei di situ langsung cepet banget. Karena Mei takut, Fem makin ngedeket. Akhirnya Mei lari sekencang mungkin. Sampai akhirnya Mei mentok nggak bisa lari kemana-mana lagi. Di situ Fem bilang dia cuma mau ambil bolanya. Terus Fem ajak Mei gabung ke tim larinya karena ngelihat Mei larinya kencang parah kan. Padahal sebenarnya dia itu takut dideketin sama si Fem. Mei setuju tuh untuk ikut gabung ke tim larinya Fem. Mei mulai ikut latihan lari bareng Fem dan jadi satu tim itu ada 4 orang. Ada Fem, Mei, terus sama satu namanya Kluaying. Nah satu lagi nih dia cowok kayak kemayu gitu. Lupa namanya siapa ya. Nah Mei sama Kluaying ini rebutan pengen di posisi akhir supaya dia nggak nyetrum siapa-siapa, terutama si Fem. Tapi ternyata Fem di posisi pelari ketiga. Mau nggak mau yang bakal kena strum juga karena harus kasih tongkat besi ke Mei. Pas Mei lagi latihan lari, di saat yang bersamaan Pong lagi merhatiin Ming yang kayaknya lagi sedih karena kelas 81 nggak mau latihan. Kelas 81 itu isinya orang-orang jenis semua. Yang tadi pertama tuh aku bilang yang di level 4 kutu buku. Pastilah mereka mikir daripada jadi penonton sorak-sorak gitu, mending belajar. Di situ Pong berusaha keras ngebujuk anak kelas 81 supaya mau ikut kumpul jadi penonton. Pong rela ngerjain tugas gambar anak-anak sekelas. Akhirnya anak kelas 81 mau ikut jadi penonton. Pas pulang sekolah, Mei main ke rumah Pong. Di situ Mei lihat buku-buku komik yang dibikin sama Pong, semuanya tentang Ming. Mei nyuruh Pong supaya ngasih buku-buku itu ke Ming, biar Ming tahu kalau Pong gak cuma nulis cerita Ming yang kotor-kotor doang. Tapi Pong gak mau, karena malu dan kayak gak ada gunanya gitu. Pong ngelakuin segala cara supaya bisa narik perhatiannya Ming. Dia rela disuruh-suruh sama kelas 81. Sampai tiba di hari porseni, cuma tim emas doang yang gak datang untuk jadi pendukung tim Fem. Ming kelihatan sedih di situ. Akhirnya anak kelas 81 pada datang di situ di detik-detik terakhir pas mau mulai lomba larinya. Terus langsung deh Ming kelihatan lega, senang. Tapi ya tetap yang harusnya mereka sorak-sorak ini malah pada baca buku. Dan pas tahu tim Fem menang, tim emas akhirnya tepuk tangan. Ya lumayan meriah juga, saking mereka juga senang sih. Besokannya Mei curhat ke Pong kalau Fem ngajak Mei latihan lari berdua aja. Mei pasti seneng banget kan? Tapi Mei ngerasa nggak pede, takut kelihatan jelek di depan Fem. Di situ Pong ngeyakinin Mei kalau semua baik-baik aja. Mei cukup senyum, itu udah kelihatan manis. Di situ Pong yang dengan deg-degan terus langsung ngomong sama diri sendiri kalau dia cuma suka sama Ming bukan sama Mei. Pas Fem sama Mei latihan berdua di hari yang sama, Pong ngasih buku-buku kartunnya ke Ming. Dibacalah sama si Ming. Terus Ming nyamperin Pong dan bilang kalau ceritanya bagus, tapi Ming tetap nggak bisa nerima Pong. Di situ Pongnya patah hati deh. Balik ke Fem sama Mei ya. Pas mereka mau pulang ternyata hujan deras.
Tiba-tiba Ming datang bawain payung untuk Fem. Tapi karena Mei takut kena air, jadi bisa nyetrum, akhirnya Mei bilang, pulangnya tunggu hujan reda aja dia. Fem akhirnya nggak mau pulang juga. Nah di situ Ming ya kayak ya udah nggak apa-apa. Terus dia pulang sendiri. Mukanya juga biasa aja sih. Gemesnya, Fem bilang nih di sini sama Mai, kalau besok menang dia mau traktir makan. Terus Fem nanya lagi, Mei lagi ada deket nggak sama orang? Dijawablah nggak ada. Ya karena emang menurut Mei nggak ada yang deket sama dia gitu. Terus Fem bilang, apa boleh? Nah belum kelar nanya, Fem udah nyetrum. Di situ Mei nggak sadar kalau dia nginjek air hujan dan airnya ngenain tiang yang kayak tiang pembatas gitu. Terus pas Mei kaget, dia kabur pulang ke rumah karena dia sedih, dia nggak bisa deket sama siapa-siapa. Selama perjalanan pulang ke rumah, Mei diikutin sama Pong. Pas sampai rumah, Mei langsung ngurung diri di kamar. Dibujuk sama siapapun, dia nggak mau keluar juga dari kamarnya. Akhirnya Pong bikin komik gitu untuk ngehibur. Di situ Mei mau keluar kamar setelah baca komik-komik yang dibikin sama Pong. Terus Mei bisa ketawa lagi deh. Kelihatan sih Pong udah suka sama Mei di situ, tapi dia nggak mau ngerusak persahabatannya. Dan karena Pong tahu juga kalau Mei suka banget sama Fem, jadi kayak ya dia udah nggak punya harapan. Besoknya di sekolah Ming minta tolong sama Mei buat bantu angkatin barang. Gak taunya itu jebakan. Ming ternyata ngasih tahu fans garis kerasnya Fem kalau Fem lagi deket sama Mai. Itu karena sebenarnya tuh Ming cemburu ngelihatnya gitu. Detik-detik terakhir sebelum Mai diserang, si Pong datang nyemprot pakai tabung pemadam kebakaran. Tapi tetap aja gagal. Pong malah dipegangin sama 2 orang fansnya Fem. Mai mau diserang lagi tuh. Tiba-tiba Fem datang. Terus para fans itu ngasih tahu kalau Ming yang ngasih tahu siapa aja yang ngedeketin Fem biar dikasih pelajaran. Dan akhirnya fansnya Fem ini pada sadar kalau Ming tuh juga suka sebenarnya sama Fem. Mau dihajar juga sama mereka, tapi malah Fem yang kena pukul. Akhirnya Fem bilang, Fem mau deket sama siapapun, yaitu urusannya Fem. Mei, Pong, dan semua fansnya Fem ninggalin Mei sama Fem berdua. Tapi sebelumnya Pong bilang kalau Mei mau ngomong sesuatu. Akhirnya Mei nunjukin tentang aliran listrik yang ada di tubuhnya. Karena itu Mei gak bisa deket sama Fem. Tapi Fem ngeyakinin kalau dia gak apa-apa. Dia tuh kayak nerima kondisinya Mei. Terus bilang kalau pertandingan porsini mereka menang, mau nggak Mei jadi pacarnya. Malamnya Mei cerita ke Pong. Kelihatan di sini Pong sedih sih, tapi dia pura-pura semuanya tuh baik-baik aja. Terus cerita juga kalau dia ditolak sama Ming walaupun udah ngasih buku ceritanya. Pagi sebelum Pong berangkat ke sekolah lihat porseni hari terakhir, dia ambil buku cerita ke-25. Satu buku itu isinya tentang Mai. Dia nyadar kalau dia tuh suka sama Mai. Cewek yang tadinya gak dikenal siapa-siapa, cewek yang bisa nyetrum. Tapi Pong cuma bisa gambar Mai doang karena menurut dia Mai cocok banget sama cowok kayak Fem. Nah ujung-ujungnya Pong berubah pikiran. Dia kayak mikir, gue harus nih perjuangin suka gue sama Mai. Akhirnya Pong berangkat ke sekolah untuk nyamperin Mai. Pas si Mai lagi lomba, tiba-tiba Pong datang. Ketemu Fem yang udah siap mau lari. Terus bilang, aku nggak akan biarin kalian bersama gitu. Lucu ekspresinya di sini. Abis ngomong begitu, mereka langsung lari. Fem sambil ngasih tongkatnya ke Mai, terus kesetrum sampai jatuh. Di situ Pong tuh kayak teriakin Mei, bilang, Mei please jangan menangin lomba ini, karena si Pong tuh tahu kalau
kalau lomba ini sampai menang, Mei itu bakal jadi pacarnya Fem. Tapi Mei nggak mau, Mei mau timnya menang. Akhirnya tim mereka tetap menang dong. Yeay. Nah, kan kalau menang Mei itu jadi pacarnya Fem. Tapi Mei nyamperin Fem, bilang kalau bisa nggak hadiahnya ditukar traktir makan aja seperti semula. Terus Fem bilang kalau dia udah tahu Mei juga suka sama Pong dan disuruh ngikutin kata hatinya aja. Ya udah, akhirnya Mei sama Pong pacaran deh. Lucu deh di scene terakhir. Kan mereka saling pegangan tangan. Itu satu sekolah gitu, suruh pegangan tangan. Nah, Pong sebelahan sama Mei. Pas mau megang tangan, si Mei ngitung perkalian gitu biar dia nggak deg-degan. Terus nggak ngalirin listrik. Awalnya berhasil, nggak nyetrum. Tapi pas Pong bilang sekarang nama kamu Mei Pong. Terus mereka sambil lihat-lihatan. Nah di situ Mei deg-degan, akhirnya nyetrum beruntun ke semua orang yang lagi pegangan tangan itu. Pada jatuh semuanya. Yeay, kelar deh filmnya. Kalian mesti banget tonton film ini, gak bakal nyesel karena gemes. Oke deh, makasih ya udah klik video aku di channel @review105 dan udah mau nontonin pastinya. Ayo kalian boleh loh request film apa yang mau aku ceritain lagi. Aku tunggu di kolom komentar ya. Bye.